Halo kawanku, kembali lagi dengan saya Mas Umar. Sebelumnya saya berterima kasih banyak untuk para kalian yang sudah subscribe channel saya karena saat ini sudah masuk 1000 subscriber per tanggal 5 November 2019 ini ya. Namanya juga masih pemula ya, jadi kalau ada kesalahan dalam bidang pengeditan untuk videonya ya mohon maaf. Tapi isi dari pesannya saya akan buat semaksimal mungkin untuk dapat dipahami dan dapat dimengerti untuk kalian semua. Oke lanjut, kali ini saya akan membahas perakitan atau bisa dibilang dengan pemasangan pelek BRT tromol ke Jupiter MX New ya, yang 5 speed kopling. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini karena dengan subscribe berarti kalian sudah mendukung channel ini agar lebih berkembang lagi. Ya, di sini sudah terlihat ada beberapa part yang akan kita pasang seperti pelek BRT depan belakang. Lalu ada ban Pirelli ukuran 100/80 untuk ban belakang. Dan ini ada mastrem radial dari brand BRT kan jadinya, dari brand KTC Racing yang akan kita pasang juga. Oke, apalagi ya? Lanjut aja deh, tonton hingga habis ya, jangan di skip-skip karena ada yang akan saya beri info tentang ukuran bos-bosan pelek dan ukuran bearing yang akan digunakan. Oke, selamat. Nah ini kita akan pasang dulu bearing untuk sebelah kiri ya. Lalu ini untuk karet navigir sendiri masih bisa menggunakan karet navigir orian dari motor ya. Jadi tidak perlu mengganti karet navigir yang masih bagus. Masih bisa digunakan untuk karet navigir yang lama. Jangan lupa diolesi seperti ini ya oleh gemuk untuk pemasangan navigirnya. Jadi untuk penekannya tidak perlu terlalu menekan. Jadi udah licin duluan. Ini kita akan mengukur bos dalam navigir karena kurang panjang, masih ada selisih jeda. Jadi kita ukur lagi dan kita potong penambahan bos navigir. Oke, di sini sudah jadi ya untuk bos navigirnya, itu dipotong, bukan dipotong sih, nambah panjangnya 8,5 mili ya tadi. Jadi navigir aslinya ditambahin, bos-bosnya itu ditambahin, bisa dilas atau bisa dilem.
mm atau 4,5 cm untuk bos dalam tromol. Oke, dan ini ada bos bagian kanan ya, bagian antara tutup tromol ke arem dengan panjang 37,5 mm atau bisa juga kalau untuk sentimeternya 3,75 cm. Ya pokoknya seperti itulah, 4 cm kurang dikit. 4 cm kurang 2,5 mm. Ya benar itu. 37,5 mm untuk panjangnya. Jadi ini untuk pemasangan bagian kanan. Ya, bagian kanan dekat tromol. Oh ya, nah kalau untuk bagian depannya ini ya, untuk bos-bosan dan bearingnya masih bisa menggunakan ukuran Orion dari motor Jupiter MX. Jadi sama aja. Untuk bos-bosannya tidak perlu rubah, untuk bearingnya pun tidak perlu rubah. Masih bisa pakai ukuran standar motor Jupiter MX Yamaha. VGR ya bisa, Mio ya bisa, Jupiter Jet ya bisa, karena sama aja. Dan untuk sistem kelahar bagian depan ini apa ya namanya, masih sistem 2 bearing, kanan 1 kiri 1, tidak seperti yang bagian belakang tadi, yang kanan 2 yang kirinya 1. Oke, ini ada perakitan piringan dulu supaya kencang. Kita cek lagi. Jadi untuk pemasangan pelek BRT ke MX itu kok nggak bisa dibilang PNP tinggal pasang aja, butuh ada penyesuaian yang namanya bos-bosan, dari bos dalam tromol, bos knap gear yang kurang panjang, dari bos bagian kanan itu juga harus disesuaikan lagi. Ya namanya juga pelek-pelek variasi ya. Kalau untuk merek lain mungkin ada yang PNP, tapi kalau untuk BT sendiri diaplikasikan ke Jupiter MX itu harus perlu penyesuaian. Kalau untuk bagian depannya iya tinggal pasang, tapi kalau untuk bagian belakang itu banyak penyesuaiannya. Dan ini untuk pemasangan mas rem KTC nya tadi tidak saya ambil ya, karena baterai handphone saya lowbat, jadi saya cas untuk pengisian. Nah ini untuk pemasangan mas rem KTC radial ini itu perlu coak body ya, coak cover headlamp. Dan untuk bagian selang minyak remnya ini juga perlu dicoak, dan spion juga masih bisa dipasang, jadi tidak perlu takut. Oke, di sini udah coak-coak sudah rapi. Dan untuk bagian belakangnya ini karena masih menggunakan karet navgear Orion, jadi agak nongol sedikit ya, seperti di gambar. Kok kenapa nggak pakai karet navgear yang lain, atau bisa nggak pakai karet navgear yang lain? Bisa pakai punya Karisma atau Blade. Jadi navgearnya rada ke dalam, dan itu juga perlu bubut navgear yang kaki empatnya itu karena kepanjangan pasti. Lalu untuk bagian gear belakang nanti bakalan tidak center antara gear belakang dan gear depan. Kalau misalkan rubah bos-bosan sebelah kiri, pasti nanti bannya yang tidak center antara spakbor dan bannya. Jadi lebih baik kita pakai karet navgear yang standarnya aja, supaya ban sama spakbor center, gear depan antara gear belakang juga center. Oke, cukup sekian info pemasangan pelek BRT tromol ke MX-Q yang 5 speed cakram kopling. Untuk kalian yang mau order silahkan follow IG kami di Lalerijo Speed Shop yang sudah ada linknya di bawah ini. Oke, terima kasih.